Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih masalah seputaran penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ya. Oke teman-teman, buat teman-teman semoga kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun. Dan yang sudah membaik, saya doakan semoga tidak kambuh lagi dan supaya bisa membaik terus ya teman-teman. Yang buat teman-teman yang sudah mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini, semoga bersabar dan untuk menangani dengan secara yang alami, dengan cara sendiri ya teman-teman, supaya bisa sembuh dengan total. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman, di kali ini saya mau membahas ya masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik semasa saya mengalami ya teman-teman. Saya membahas masalah sering capek, lesu, letih, dan kurang bergairah ya teman-teman. Selama saya mengalami penyakit asam lambung itu seperti itu yang saya alami. Oke, buat teman-teman sekalian, sekali lagi saya harapkan buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah men-subscribe juga saya doakan semoga teman-teman selalu dimudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga teman-teman, selamat bergabung, dan jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya, supaya video saya lebih berkembang ya teman-teman. Jujur aja, saya pengen sekali video saya itu berkembang seperti video-video yang lain, youtuber yang lain ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang berikutnya, di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke kawan-kawanku sekalian, kita lanjut aja ke inti permasalahannya. Sering capek, letih, lesu, dan kurang bergairah. Bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami itu, saya juga dulu seperti itu ya teman-teman. Gak usah takut, gak usah gelisah, dan gak usah selalu meratapin masalah penyakit ini kapan sembuhnya dan kapan membaiknya ya teman-teman. Nanti sewaktu pada saatnya teman-teman juga bakalan sembuh juga sama seperti saya. Saya juga dulu seperti itu, kayaknya sudah lelah dan letih, lesu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Lelahnya itu ya seperti kita lelah memikirkan kapan kita bisa sembuh, kapan kita bisa sehat, kapan kita membaik lagi seperti semula dulu lagi, seperti orang-orang lain. Saya dulu seperti itu membayangkan ya teman-teman, kapan saya bisa kayak orang lain, orang yang bisa sehat seperti itu. Dan kadang-kadang saya suka ngiri ya teman, ada orang yang kok kayak gitu tapi kok badannya sehat, diberi sehat, dan sedangkan saya kok badan saya kok sehat tapi jiwa saya tuh terasa gimana, terasa lelah gitu, kayak terasa capek, terlalu lemes, terlalu banyak mengeluh lah gitu teman-teman. Waktu saya mengalami penyakit asam lambung, yang saya pikirin masalah penyakit terus. Kapan sembuhnya, kapan membaiknya teman-teman. Lesu itu karena saya lesu, lemes karena kurang gizi ya teman-teman. Itu yang saya alami dulu, kurang gizi. Karena kenapa? Waktu awal-awal saya kena asam lambung anxiety psikosomatik itu, nafsu makan itu berkurang drastis. Yang saya alami, makan saya itu pun drastis. Saya makan sedikit nggak enak ya teman-teman. Di mulut rasa nggak enak. Udah masuk ke dalam terasa ingin balik lagi dan mual, rasa ingin muntah. Seperti itu yang saya alami. Mungkin teman-teman mengalami juga seperti itu ya teman. Pasti yang terkena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik pasti mengalami seperti itu awal-awalnya. Mual, kembung, makan gak enak, perut perasaan kenyang aja.
Dan nasi pun masuk nggak banyak, paling sesuap 2 suap itu udah mual, rasa mau muntah ya teman-teman, mau berbalik lagi seperti itu. Itu saya alami juga seperti itu teman-teman. Jadi asupan gizi kita kurang, kita paling minum juga kurang, karena kadang-kadang sering muntah. Kalau kita nggak sampai tahan-tahan, kita sampai muntah. Dan juga makan pun nggak masuk teman-teman. Dari mana kita punya gizi? Badan pun semakin turun, semakin kurus yang saya alami waktu itu. Dan selalu lemes di rumah. Itu waktu itu saya belum tahu cara menanganinya seperti apa. Yang saya alami ya, yang ada ya capek, lemes, lesu, dan kurang bergairah teman-teman. Lesunya itu karena kita kekurangan gizi, kekurangan mineral, kekurangan energi juga ya teman, kekurangan mineral. Kita itu kurang makan, kurang minum, dan kurang olahraga. Waktu itu saya juga belum menyadari semua itu ya teman-teman, karena dan saya juga belum bisa memahami semua itu karena dampak-dampak dari asam lambung ini teman-teman. Jadi ya seperti itu yang ada di rumah, badan lemes, lesu, kurang bergairah, dan mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa, mau makan enak, jangan ketemu makan yang enak ya teman-teman. Makan pedas nggak bisa, makan ini nggak bisa, balik lagi mual, perut rasa penuh padahal nggak diisi apa-apa. Selalu ada kayak gitu, seloyongan, pusing karena kurang energi, yang saya alami seperti itu. Dan gairah juga, kita kurang gairah. Bagi ya kita yang sudah berkeluarga ya teman-teman, kadang-kadang itu untuk gairah biasa orang rumah, orang berkeluarga ya, gairah kita itu menurun, sangat menurun. Itu yang saya alami. Gairah kita kepada istri kita itu kurang 50% yang saya alami itu, karena hormon kortisol kita itu disebut hormon kortisol, jadi kita kurang bergairah seperti itu ya teman-teman. Hormon kita berkurang dan kita berhubungan dengan istri kita berkurang, kita kurang gairah lah seperti biasanya seperti itu yang saya alami teman-teman. Dan selalu capek terus. Capeknya kenapa? Capek pikiran, selalu memikirkan seperti itu. Saya selalu memikirkan waktu awal-awal itu, ini saya pikirin udah 1 tahun, udah 2 tahun belum kunjung sembuh, kayak gini-gini aja. Besok begitu lagi, besok kayak gitu lagi, nggak kunjung membaik, tidak kunjung sembuh. Sudah minum obat, sudah minum herbal, sudah ikutin pantangan, tapi masih aja teman-teman. Itu yang saya alami seperti itu. Saya selalu terbaring di rumah, selalu terdiam gitu. Ini penyakit apa tidak bisa disembuhkan, apa ini penyakit, udah segala macam lah pokoknya. Pikiran saya itu jadi selalu, pikiran saya itu selalu capek memikirkan penyakit ini teman-teman. Tapi singkat waktu dan singkat cerita, saya mencari-cari semua untuk kesembuhan ini ya teman-teman. Saya nggak putus asa dan saya tidak putus semangat untuk sembuh dari penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Tadinya pun saya udah ingin menyerah ya teman-teman, udah menyerah. Saya bilang waktu itu, apabila Allah udah emang mau mengambil saya, silakan, saya ikhlas, saya terima. Tadinya kayak gitu, kalau memang ini tidak ada obatnya dan tidak bisa sembuh. Saya dulu berpikir seperti itu ya teman-teman, karena saya pikiran saya itu besok atau lusa atau hari ini, pikiran saya itu bakalan, saya berpikir itu takut mati ya teman-teman. Itu bakalan saya pasti, ya memang manusia itu pasti mati, tapi kita tidak tahu kapan ya teman-teman. Saya memikirkan, saya udah pasrah teman-teman. Akhirnya saya lagi duduk sambil berbaring, saya ambil HP saya. Waktu itu tadi sih saya nggak percaya begitu saja, di itu juga saya buka, itu lagi saya buka, dia lagi saya buka, itu lagi. Itu asam lambung itu tidak berbahaya katanya. Asam lambung itu penyakit rumahan, asam lambung itu gejala rumahan, penyakit rumahan, penyakit biasa, itu gampang obatnya, tidak diobatin pun bisa sembuh teman-teman. Dengan cara kita diemin kita bisa sembuh.
Tadinya saya nggak percaya yang namanya penyakit, penyakit apapun kalau kita nggak obatin, kita nggak ke dokter atau nggak minum obat atau nggak minum herbal, dari mana sembuhnya. Tadinya saya kayak gitu, saya buka lagi, saya lihat lagi, saya cek lagi, begitu lagi dia lagi, begitu lagi dia lagi. Akhirnya saya lihat ya teman-teman, dengan saya lihat sampai full, sampai habis videonya, ternyata oh kayak gitu cara-caranya supaya kita nggak lemes, supaya kita nggak lesu, supaya kita nggak lelah, supaya kita nggak bergairahnya. Akhirnya saya ikutin, akhirnya saya bangun dari habis nonton itu ya teman-teman, pokoknya harus sembuh, harus tekad, dan akhirnya saya ikuti seperti itu. Bismillah, tanpa obat pun bisa sembuh katanya, apalagi diobatin, apalagi diminum obat, apalagi minum herbal, itu lebih cepat lagi. Tidak minum obat, tidak minum herbal pun dengan cara alami pun bisa sembuh. Saya yakinin dan bakalan bisa sembuh, dan saya ikuti metodenya semua dengan secara yang alami ya teman-teman. Karena saya udah kebanyakan minum obat, satu kebanyakan minum obat, dua juga ekonomi saya udah mulai melemah karena selama setahun lebih saya bolak-balik rumah sakit, bolak-balik ke dokter, beli obat, beli ini. Yang saya alami itu saya mau keluarin duit banyak ya teman-teman. Makanya saya coba dengan yang alami, saya yakini dengan hati saya supaya saya nggak lemes, bangun supaya tidak lelah, tidak lesu, dan kalau ilangin rasa yang tidak bergairah itu. Akhirnya saya bangun, bismillah, saya sembuh, saya udah sembuh. Itu seketika badan saya itu, waktu itu saya pernah di video saya bilang, seketika itu badan saya itu sehat teman-teman, sehat, benar-benar sehat yang saya alami. Dalam hati saya, apa ini saya udah sembuh, apa ini saya diberi kesembuhan oleh Allah ya teman-teman. Saya berpikir seperti itu, kok saya sehat ini, badan saya bangun itu nggak ada terasa yang namanya pusing, olengan, nggak lemes, itu nggak ada, kayak orang biasa ya teman-teman. Setelah itu saya pikir, oh ternyata begini, kalau kita lawan dengan kita bersemangat, kita semangat, kita lawan, kita bisa sehat. Sebenarnya emang badan kita sehat teman-teman, karena kita kebawa pikiran aja, kita selalu takut teman-teman. Yang ini mau ke sini takut, mau ke situ takut, jadi lemes di rumah, saya diem aja, lesu, nggak berani ini, nggak berani itu, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ikutin, semakin kita ikutin, selalu semakin tambah kita lemesnya, kita lesunya, kita capeknya, kita tidak bergairahnya, itu selalu kalau kita tidak lawan. Akhirnya teman-teman, saya lawan semua itu, alhamdulillah. Dengan bismillah saya minum air putih hangat setiap hari. Waktu makan saya jaga 3P-nya, makannya saya teratur, makanan pantangannya saya pantang dulu teman-teman untuk beberapa bulan atau sampai 1 tahun. Waktu itu yang patah pantangan saya tinggalin dulu teman-teman. Minumnya saya jaga juga, saya selalu minum air putih hangat. Setiap hari saya minum air putih hangat, tapi nggak panas ya, air putih hangat. Setiap hari kemana-mana pun saya bawa air minum, botol minum air putih hangat. Saya bawa punya termos kecil, minumnya air putih hangat. Tanpa obat waktu itu teman-teman, saya gitu. Saya bawa jalan, saya ikutin, saya pikiran saya, pokoknya saya pengen sembuh. Pokoknya nggak ada rasa males, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa, pokoknya semangat. Saya mulai semangat teman-teman. Pagi saya berolahraga, tidur pun saya ikutin teman-teman. Tidur saya jam 7, jam 8 setelah sholat isya, udah makan, habis maghrib, habis isya saya udah mulai tidur. Walaupun saya susah untuk tidur awal-awalnya, dan terbangun di tengah malam, kadang-kadang saya tidur lagi, saya paksain teman-teman. Saya terbiasa tidur dari jam 8, bangun jam 4, terus saya udah sholat subuh, saya paksain, pokoknya semangat saya paksain, pokoknya sholat subuh udah normal, udah biasa. Waktu itu awal-awal belum berani mandi pagi teman-teman, karena masih dingin. Akhirnya saya udah wudu, udah sholat, saya keluar rumah. Satu, saya minum air putih hangat dulu segelas, terus baru saya jalan keluar, bismillah, olahraga. Enggak pakai olahraga sepatu atau lari atau jalan kemana, cukup jalan aja. Saya jalan ke depan, ke halaman, sama ke depan rumah saya itu ada jalan menuju yang perumahan, segitu saya jalan berapa meter balik lagi. Walau keadaan
itu keadaan saya masih lemes itu saya paksain teman-teman. Kadang-kadang saya suka bawa bareng anak saya ajak jalan-jalan, pertama 2 kali balik, 3 kali cukup pulang rumah. Dan siang setelah ada panas saya berjemur paling 15 menit, kadang-kadang 10 menit cukup saya tidur. Habis itu saya makan lagi. Pokoknya saya dulu awal-awal penyembuhan itu saya makan 2 jam sekali saya makan, walaupun 2 suap 3 suap saya makan. Saya paksain teman-teman, saya paksain waktu itu. Yang penting ada asupannya. Saya ikutin cara pernapasan diafragma, saya ikutin, dan saya minum air putih hangat terus supaya nggak ada. Saya tidur pun pakai bantal yang agak tinggi supaya tidak ada gear kita yang naik ke atas teman-teman. Saya ikutin pola itu semua, pola pikir saya pun saya sebisa pun saya lawan supaya saya nggak mikirin penyakit ini terus, supaya saya nggak mikirin ketakutan terus ya teman-teman. Walaupun susah sekali teman-teman, memang susah. Itu nggak butuh sebulan 2 bulan waktu saya mau menganin pikiran saya. Kadang-kadang sekarang pun saya masih suka ada pikiran kayak gitu, rasa suka datang ada waktu saya pas sudah sembuh-sembuhnya, tapi udah saya abaikan gitu, saya mikirin yang lain lagi. Dan akhirnya setelah saya 3 bulan, alhamdulillah itu ada kebaikan buat saya itu. Ada kebaikan dan saya udah bisa, alhamdulillah udah bisa keluar rumah, udah bisa jalan-jalan ke depan-depan, bisa ke musola. Walaupun saya di belakang ada musola, kadang-kadang awal mula itu saya itu ketakutannya bukan main. Saya sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid itu saya kadang kelingan mau jatuh itu sampai saya tahan, saya fokus supaya saya jangan jatuh, supaya nggak jatuh, nggak semuanya gimana gitu teman-teman. Saya fokus, tapi saya nggak fokusin penyakit, saya lawan terus. Saya mulai sholat dengan ibadah, saya serahkan diri saya. Apabila emang di sini mau dicabut nyawa saya nggak apa-apa, di sini masjid kita masuk surga, dalam hati saya seperti itu. Akhirnya saya kuatin, lama kelamaan saya latih, saya lawan. Pokoknya kita harus melawan teman-teman yang ada di diri kita, ya rasa ketakutan kita, rasa lemes kita itu harus kita lawan, kita paksain untuk kalau teman-teman mau ingin sembuh ya teman-teman, itu kayak gitu, saya lawan sampai dulu pernah saya sampai muntah-muntah saya ngelawan itu kan. Yang saya alami seperti itu teman-teman, sedikit akhirnya saya mendapatkan hasil ya seperti ini, membaik lagi seperti sekarang ini. Dulu badan saya itu turun drastis dari 169 sampai 70. Saya dulu berat badan saya sampai 154 teman-teman, 54. Dan akhirnya selama saya penyembuhan itu, intinya kita sembuhin dulu pencernaan kita, lambung kita, supaya asupan gizi kita itu menyalurkan ke semua ke area tubuh kita ya teman-teman. Kalau kita makan kita udah stabil, makan kita udah normal, minum kita udah seperti biasa. Yang penting minum jangan minuman yang bersoda ya, jangan minuman yang pantangan dulu, supaya kita nggak lemes, nggak ada dampak lain itu dampak yang datang. Jadi supaya asupan makan kita sudah normal, kita sudah jadi di badan kita udah dialirin semua peredaran darah kita semua, bakalan kita sedikit-sedikit bertahap kita akan diambang kesembuhan teman-teman. Itu yang saya jalani selama saya waktu saya itu sedang lemes, letih, lesu, nggak bisa apa-apa. Itu cuma perasaan aja teman, perasaan kita, sebelum badan kita sehat. Kalau kita langsung itu sehat teman-teman. Itu yang saya pertama kali saya mendapatkan ya, ibarat kata kalau mendapatkan penyembuhan ini teman-teman. Sembuhnya kita itu bukan dari siapa-siapa. Oh iya benar, dari YouTube, dari dokter atau dari obat itu hanya menyebabkan. Kesembuhan yang total itu dari diri kita sendiri ya teman-teman. Kita bisa lawan semuanya. Kita nggak pikirin masalah penyakit, pikiran kita lawan. Kita nggak mikirin masalah penyakit, makan kita juga ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah sembuh, kita udah bisa makan apa aja ya teman-teman. Makanan pantangan pun kita coba, kita lawan sedikit-sedikit, nanti akan terbiasa akan menjadi normal lagi. Seperti saat ini saya juga seperti makan apa aja yang, tapi tetap saya jaga porsinya. Apabila pedas tapi nggak terlalu yang pedas ya teman-teman, karena emang saya dari dulu nggak terlalu
suka yang pedas. Santanan itu tetap saya jaga. Minuman itu Mbak, minum yang namanya minum yang berwarna atau kopi yang susu coklat itu tetap saya tinggalin. Saya tetap minum air putih hangat, air putih biasa lah, seperti itu. Olahraga pun sesempat saya pagi. Dan saya mempunyai, setelah saya waktu dari awal saya penyembuhan selama 3 bulan sudah membaik ya teman-teman, itu saya mencari kesibukan saya sendiri. Saya mencari kesibukan dengan cara apa supaya saya nggak bikin penyakit. Saya membuat kolam ikan depan rumah saya beli bibit ikan lele, tiap pagi saya kasih makan untuk kesibukan saya. Sebelum waktu itu saya masih belum bekerja ya teman, masih libur. Sampai terus saya udah sehat, udah 50%. Setelah COVID sudah mulai, saya dimasukin kerja, mulai masuk kerja walaupun setengah hari ya teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video saya masalah pengalaman saya, masalah letih, gampang capek, lesu, lemes, dan kurang baik bergairah selama saya mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Dan itu aja video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Sampai di sini aja saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.